والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada abwab tsulats mujarrad dan rubai mujarrad. Kemudian juga bab-bab tentang fi'il yang mazid. Sekarang kita ulas secara singkat dulu untuk bab tsulats mujarrad. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwasanya bab tsulats mujarrad ketika digandengkan dengan fi'il mudhari', fi'il madhi dan mudhari' digandengkan, maka menjadi berapa bab? Hudzaifah? Menjadi 6 bab. Dan para sarfiyun ikhwanillah untuk mempermudah mereka menamakan bab-bab itu dengan contoh yang paling masyhur. Seperti misalnya bab yang pertama, bab fa'ala yaf'ulu, biasa dikatakan bab nasara. Min babi nasara. Kalau antum mendengar pada sebagian kitab-kitab lughah misalnya, atau antum membaca kitab kemudian ingin diperjelas oleh penulis kitab ini masuk bab apa? Kalau dikatakan min bab nasara berarti wazannya apa? Fa'ala yaf'ulu. Kalau dikatakan ka-dharaba misalnya, seperti dharaba berarti masuk pada bab dharaba yadribu berarti fa'ala yaf'ilu. Maka contoh yang pokok ini, pada misal ikhwanillah ini diambil contoh pokok yang biasa digunakan oleh para sarfiyun sebagai apa? Sebagai pengganti nama bab. Daripada mengatakan bab fa'ala yaf'ulu, kan masih bingung harus diharokati ya tidak. Tapi kalau langsung bab doraba, enggak diharokati pun sudah langsung tahu apa? Doraba yadribu. Nasara yang suruh. Atau bab fariha misalnya. Berarti bab apa ini Wahyu? Berarti bab apa? Fa'ila yaf. Tadi ngetawain Faisal, fa'ila yaf'ulu tidak ada. Sekarang antum jatuh pada lubang yang sama. Fa'ila yaf'alu. Bab fariha yafrahu. Fa'ila yaf'alu. Demikian pula bab hasuna misalnya. Bab hasuna berarti apa yang dimaksud Aba Muhammad? Fa'ula yaf'ulu. Taib, fa'ula yaf'ulu. Juga hasiba yahsibu berarti babnya fa'ila yaf'ilu. Taib. Untuk fi'il-fi'il pada bab ini ikhwan, ada beberapa kaidah pembantu untuk kita tambahkan. Walaupun sekali lagi untuk bab tsulats mujarrad ini kaidahnya tidak bisa apa? Tidak bisa kita jadikan sebagai landasan pokok. Tapi bisa membantu ketika seseorang jauh dari kamus, atau ketika belum sempat untuk melihat ke kamus dan menebak kira-kira masuk pada bab apa. Baik. Untuk bab fa'ala yaf'ulu ikhwan, ini mudah. Dan tidak ada kaidah padanya. Demikian pula pada bab fa'ala yaf'ilu tidak ada kaidah. Dan pada bab yang ketiga fa'ala yaf'alu, di sini ada kaidah, yaitu kullu ma kanat 'ainuhu maftuhah fil madhi wal mudhari' fa huwa halqiyul 'ain awil lam. Jadi kaidah pada bab fa'ala yaf'alu ikhwan, yaitu semua
yang masuk pada bab ini, ya semua yang masuk pada bab ini syaratnya apa? Syaratnya ain atau lamnya harus berupa huruf halqi. Bab apa? Bab fa'ala yaf'alu. Ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya harus berupa huruf halqi. Berarti seandainya antum mendapati suatu fi'il, tidak ada huruf halqinya pada ain atau lam, mungkin tidak masuk bab fa'ala yaf'alu? Tidak. Berarti salah jelas. Misalnya antum membaca apa? Nasara yang sarung, jelas salah. Ya kan? Menebaknya salah. Seandainya belum mengetahui, belum mengetahui di kamus apa. Baik. Walaupun kalau dibalik tidak bisa, tidak bisa kita katakan pokoknya semua yang hurufnya ain fi'il dan lam fi'ilnya huruf halqi ini tidak semuanya masuk pada bab fataha yaftahu, ya bab fa'ala yaf'alu. Tapi syaratnya dibalik, paham? Yang masuk pada bab ini disyaratkan apa? Disyaratkan apa tadi? Alif. Ain fi'ilnya atau lam, atau bukan dan, atau lam fi'ilnya berupa huruf halqi. Salah satu contohnya apa berarti? Fataha, ya kan? Terus apa? Zahaba. Ini ain fi'ilnya berupa huruf halqi. Huruf halqi itu apa saja? Syafiq. Huruf halqi harus tahu berarti. Jangan sampai tahu syaratnya huruf halqi itu apa, lupa. Sama pada pelajaran tajwid, huruf halqi itu. Huruf idhar. Apa itu? Indah, Syahrul, Hamzah, Ain, Ha, Ain, Ha lagi. Lihat tadi apa? Ha, ya. Hamzah, ha, terus Ain, ha, Ghain, kha. Baik, 6 huruf halqi. Syaratnya untuk bab fa'ala yaf'alu salah satu dari apa? Ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya berupa huruf halqi. Tapi tidak semua yang ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya berupa huruf halqi masuk pada bab ini, ya, maka apa saja yang datang pada bab ini kok tidak ada huruf halqinya, maka itu syadz, menyelisih kaidah. Contohnya apa yang menyelisih kaidah? Seperti aba, ya'ba. Aba, ya'ba ini menyelisih kaidah. Padahal kaidahnya harus ada huruf halqi pada ain atau lam fi'ilnya, ikhwan. Tapi di sini tidak ada. Baik. Ini contoh yang menyelisih kaidah. Berarti kalau sa'ala apa? Kenapa? Ain fi'ilnya berupa hamzah. Sa'ala berarti mudhari'nya yas'alu. Wadha'a apa wadha'a? Indah Rifki yadha'u. Baik. Kemudian pada bab fa'ila yaf'alu sekarang. Fa'ila yaf'alu, bab yang keempat. Pada bab ini fi'il-fi'il yang masuk adalah fi'il-fi'il yang menunjukkan al-farah. Al-af'al ad-dalah 'ala al-farah wa tawabi'i. Yaitu fi'il-fi'il yang menunjukkan kegembiraan dan hal-hal yang berhubungan dengan gembira. Kemudian wal imtila wal khulu, juga tentang apa? Kepenuhan dan kekosongan. Wal alwan wal uyub, berhubungan dengan warna-warna dan aib-aib. Baik.
Contohnya berarti misalnya apa? Fariha yafrahu, tariba yadrabu. Tariba kan hubungannya dengan kegembiraan. Baik. Warna misalnya. Nah, hamira, sawida. Baik, masuk dalam bab ini. Juga al-khilaqul zahirah, yaitu bentuk-bentuk fisik. Seperti misalnya apa? Kalau cacat misalnya apa? Cacat yang matanya apa? Matanya cacat, fiilnya apa berarti? Orangnya akwar, fiilnya masuk pada bab ini berarti awira. Dajjal berarti, Dajjal itu matanya cacat, buta sebelah. Berarti apa? Awira Dajjal, ya. Awira Dajjal. Kalau biasanya kita kan ad-Dajjal al-A'war, ya kan? Sekarang kalau kita ingin membuat fiilnya, maka pakai wazan ini ya kawan. Pakai wazan fa'ila yaf'alu. Awira apa? Kiasnya apa? Ya'aru, tapi nanti kita apa? Belajar i'lal. Awira ya'waru. Kemudian a'mash. Berarti kalau a'mash, apa a'mash? Fi'ilnya. A'mash fi'ilnya apa jadinya indah Aba Mujahid? A'mash cacat juga. Berarti fi'ilnya amisha. Antum cari ini, fi'il ini amisha. Baik. Kemudian untuk bab yang kelima, fa'ula yaf'ulu. Nah, bab hasuna. Bab ini akhwani fillah lil awsaf al-khilqiyah. Wahiyallati laha mubtun, yaitu untuk sifat-sifat yang apa? Yang tetap pada seseorang. Dan sifat-sifat yang tetap pada seseorang ini menggunakan wazan fa'ula yaf'ulu. Seperti sifat kemuliaan, misalnya apa? Syarufa. Nah, kedermawanan berarti apa? Karuma. Nah, kepengecutan berarti apa? Nah, pengecut berarti apa? Jabuna. Baik. Ini untuk sifat-sifat yang sifatnya tetap. Kemudian yang terakhir ini yang sedikit penggunaannya kawan untuk fi'il yang sahih, yaitu wazan fa'ila yaf'ilu. Bisa dihitung fi'il-fi'il yang masuk pada bab ini. Nah, kemudian beberapa tanbihat berhubungan dengan bab-bab fi'il sulasi mujarrad. Yang pertama, semua fi'il-fi'il untuk bab sulasi mujarrad itu ada yang muta'addi, ada yang lazim, kecuali apa? Kecuali bab yang kelima, yaitu bab apa? Fa'ula yaf'ulu. Nah, karena bab fa'ula yaf'ulu semuanya lazim ya Pak. Nah, kemudian bab yang ketiga yang awal fa'ula yaf'ulu
nama fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu dan fa'ala yaf'alu ini dinamakan dengan da'aimul abwab. Da'aimu al-abwab. Kenapa? Karena banyaknya fi'il-fi'il yang masuk pada bab itu. Sehingga menjadi pokok bab itu adalah 3 bab tadi ya kawan. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu dan fa'ala yaf'alu. Dinamakan dengan istilah apa? Da'aimul abwab. Bab-bab yang menjadi apa? Menjadi patokan, menjadi poros untuk bab-bab yang lain karena banyaknya. Dan secara mayoritas susunannya seperti ini. Yang paling banyak adalah fa'ala yaf'ulu, kemudian setelahnya dan setelahnya. Tanda yang kedua, untuk fi'il yang ainnya di fathah. Jika awalnya berupa hamzah atau wawu, maka mayoritasnya masuk pada bab daraba. Sekarang fi'il ya yang ainnya di fathah. Baik. Apabila depannya berupa hamzah atau wawu, maka mayoritasnya masuk pada bab daraba. Berarti bab daraba apa? Wazannya apa berarti? Apa kalau bab daraba? Fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu. Nah, apa tadi kaidahnya? Semua fi'il. Nah, yang ainnya di fathah. Apabila awalnya berupa hamzah atau wawu, maka mayoritasnya masuk pada bab daraba. Seperti contohnya apa? Ata. Ata berarti walaupun tidak melihat kamus, ata berarti apa, Rifki? Ya'ti. Asara asara ya'siru. Wa'ada apa? Ya'idu. Wazana berarti apa, Ridwan? Wazana yazinu, ya kan? Karena apa? Kaidahnya ini. Karena diawali dengan wawu, kemudian ain fi'ilnya di fathah. Kecuali ya kawan keluar darinya, kecuali keluar darinya yaitu apa? Akala, akhadha. Harusnya kalau menurut kaidah ini akala apa? Akala ya'kilu, ya kan? Tapi dia akala ya'kulu. Akhadha ya'khudhu. Nah, ini yang keluar dari kaidah, diingat. Kemudian apabila fi'il mudha'af, maka mayoritasnya masuk pada bab nasara. Nah, untuk mudha'af masuk pada bab nasara apabila muta'addi, seperti madda yamuddu, sadda yasuddu. Kalau muta'addi masuk pada bab fa'ala yaf'ulu, nasara yang suruh. Kalau lazim maka masuk pada bab daraba yadribu. Seperti apa berarti? Khaffa. Apa makna khaffa? Khaffa yakhiffu, berarti ringan. Syadda yashiddu. Baik. Ini sedikit kaidah untuk apa? Mempermudah ya kawan. Walaupun yang paling pokok, kalau antum sudah punya hafalan banyak, insyaallah beres hafalan kosakata. Nah, cuman ini untuk mengklasifikasikan beberapa hal agar mempermudah kita dalam menentukan fiil-fiilnya. Sekarang ketika kita menggabungkan fiil-fiil ini dengan
yang mu'tal, ikhwan. Fi'il mu'tal itu masuk pada bab apa saja? Karena tidak semua, ikhwan, pembagian fi'il yang sahih dan mu'tal itu ada pada masing-masing bab. Seperti misalnya mudha'af. Mudha'af itu hanya ada pada 3 bab saja. Maka kita coba buat biar mempermudah. Kalau sahih semuanya ada, ya kan? Fi'il apa yang salim. Sekarang untuk mudha'af. Mudha'af. Ini babnya bab nasara, daraba, fataha. Cukup. Terus apa? Daraba yadribu, fataha yaftahu. Terus apa? Itu. Fariha, hasuna, terus hasiba. Nah, sekarang untuk mudha'af ini hanya datang pada 3 bab saja, yaitu bab nasara, daraba, dan fariha. Jadi tidak ada mudha'af pada taib fariha, bukan fataha. Taib nasara, daraba, fariha. Nanti antum cari contohnya, ya. Antum bikin diagram ini untuk mempermudah. Karena di kitab-kitab mutaqaddimin tidak dibuat bahkan. Kemudian mahmuz. Mahmuz al-fa. Dikatakan mahmuzul fa. Maksudnya apa? Mahmuzul fa. Indah, tuan. Apabila fa fi'ilnya berupa hamzah. Nah, mahmuzul fa ini masuk pada 5 bab, yaitu bab nasara, bab daraba, kemudian fataha, fariha, dan syarufa. Ini kalau hasuna sama. Baik. Kemudian mahmuzul ain. Ini pada 4 bab saja. Daraba, fataha, fariha, dan syarufa. Daraba, fataha, fariha, hasuna. Mahmuzul lam pada 5 bab. Nasara, daraba, fataha, fariha, hasuna. Kemudian al-ajwab, nasara, daraba, fariha.
Kemudian naqis pada 5 bab. Bab nasara, daraba, fataha, fariha, dan syarufa. Kemudian al-lafif, al-mafruq. Daraba, fariha, dan hasiba. Terakhir lafil makrun pada daraba dan fariha saja. Kalau kita perhatikan ikhwan fillah, berarti pada semua jenis apa? Jenis fi'il yang kemarin kita lihat dari sisi apakah aslian hurufnya dan apa? Tidaknya, ya kan? Yang semuanya ada apa? Bab daraba sama bab fariha ini. Berarti ini paling banyak penggunaannya, sehingga apa? Untuk jenis-jenisnya, ya, jenis-jenis fi'ilnya ini semuanya ada ini untuk bab daraba dan fariha. Ada bab nasara yang tidak ada untuk apa? Mahmuz ain. Kemudian apa? Untuk bab lafif, ya. Lafif tidak ada untuk bab nasara. Dan kalau kita perhatikan hasiba ini, bab hasiba, maka apa? Paling sedikit, karena dia hanya ada pada apa? Lafif apa? Makrun saja, ya, pada lafif makrun saja ini. Nah, makanya ini paling sedikit. Baik. Kemudian dalam bahasa ikhwan, untuk bab ini yang hasiba yahsibu, yang bab ke-6 ini tidak datang dalam lughah Arabiyah yang wajib untuk dikasrah madi dan mudhari'nya kecuali 13 tok. Nah, hanya 13 kata atau 13 fi'il di dalam lughah Arabiyah yang wajib masuk pada apa? Pada wazan fa'ila yaf'ilu. Nah, pada fa'ila yaf'ilu. Seperti hazina, waritha, na'am, wari'ah, warika, dan seterusnya, itu jumlahnya sedikit sekali. Maka bisa dihafal, dan yang sering misalnya apa? Hazina, waritha. Nah, seperti ini biasanya untuk sharaf seperti apa? Masuk pada lamiyatul af'al. Pelajaran sharaf untuk lanjutan biasanya pakai lamiyatul af'al. Di situ pembahasan tentang fi'il-fi'il, disebutkan fi'il-fi'il yang keluar dari kaidah. Juga fi'il-fi'il yang terbatas seperti ini. Dan di sana ada fi'il-fi'il ikhwanifillah yang boleh masuk pada wazan
Fa'ila yaf'ilu dan fa'ila yaf'alu bisa masuk pada dua wazan. Ini pun terbatas hanya 11 fi'il. Itu bisa dilihat pada kitab-kitab yang lebih luas. Itu sebagai gambaran ikhwan. Jadi untuk nanti mencari contoh pada mudha'af, kemudian mahmuz, kemudian ajwaf, kita bisa masing-masingnya diberi contoh ikhwan. Yang bab nasara apa, bab doraba apa, bab fataha apa, bab fariha dan seterusnya. Nah, itu tugasnya. Paham? Itu yang centang-centang itu antum isi dengan contoh fi'il. Ya, oke. Nah, diisi dengan contoh fi'il. Rujukan paling mudah antum bisa lihat di Amtsilatut Tasrif. Nah, Amtsilatut Tasrif itu lumayan membantu ikhwan. Kenapa? Karena dia berikan contoh, ya, contoh amtsilah yang masuk pada bab itu. Nah, misalnya masuk pada bab itu kayak tadi misalnya bab nasara, akan diberi contoh yang mudha'af apa, yang mahmus apa, yang apa, ajwaf apa, kan? Adapun setelahnya tidak ada. Nah, itu antum bisa lihat di Amtsilatut Tasrif. Kemudian apa? Setelah antum menghafal yang apa? Menghafal yang sahih dan salim, saya sarankan untuk menghafal itu. Menghafal yang di Amtsilatut Tasrif yang apa? Yang misalnya mudha'af, antum hafal. Kenapa? Karena itu membantu sekali walaupun antum tidak paham kaidah, tinggal nimbang-nimbang saja. Nah, dulu kami awal belajar ya pakai itu aja. Tapi semuanya dihafal. Semuanya dihafal. Itu metode Indonesia, metode menimbang-nimbang saja. Nah, walaupun tidak tahu teorinya. Nah, dikira-kira sing pantas apa? Lama-kelamaan bisa lincah insyaallah. Nah, seperti misalnya madda yamuddu maddan, ketemu fi'il-fi'il yang serupa. Kan namanya yang mudha'af masuknya cuma 3 bab tok kan? Bisa madda yamuddu atau pada daraba yadribu atau fariha yafrahu. Nah, itu. Tapi kalau tasrif tidak mau menghafal, ya repot. Tasrif harus banyak menghafal fi'il ya. Itu. Ini tambahan untuk lembaran yang ketiga ya kawan. Antum bisa tambahkan di baliknya, ini kan masih ada yang kosong. Antum bikin yang bagus, yang rapi. Barakallahu fiikum, mungkin itu dulu. Subhanallah.